Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 17 hendak mempresentasikan tentang pengenalan finansial teknologi dan peranan Bank Indonesia di dalamnya. Masuk kepada pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan finansial teknologi? Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dengan membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Jadi, fintech adalah inovasi teknologi keuangan yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Next. Bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual, beli, dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Jadi, fintech muncul karena masyarakat memerlukan alternatif dari jasa industri keuangan yang lebih demokratis dan transparan, serta layanan keuangan yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas. Karena industri keuangan tradisional memiliki kelemahan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga pelayanan kurang merata serta terkait dengan aturan yang ketat. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Selanjutnya. Apa dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia? Perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan komunikasi seperti smartphone mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik atau e-commerce dan juga finance teknologi atau disingkat fintech, sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak-pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti penyelenggara payment gateway dan penyelenggara dompet elektronik, serta penyelenggara penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung, transaksi nirkontak atau contactless. Keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Nah, untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut dapat memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia memberlakukan kewajiban izin atas persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak yang belum tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia saat ini. Nah, dan juga sudah kita ketahui bersama bahwa Bank Indonesia juga memperlakukan beberapa aturan seperti dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ada juga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DSKP perihal tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan juga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Nah, dari regulasi yang sudah dikeluarkan itu tadi dibuat sebagai kontrol dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun perusahaan penyedia layanan fintech. Seperti itu. Next slide. Nah,
Selanjutnya, apa keuntungan dari finansial teknologi atau disingkat dengan fintech? Dari sisi konsumen, dapat kita ketahui bersama bahwa keuntungan yang dapat diperoleh yang pertama adalah mendapatkan layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak dan juga harga yang lebih murah. Nah, dari fintech atau penyedia perdagangan produk atau jasa, ini juga dapat diketahui keuntungannya, menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua adalah menekan biaya operasional dan biaya modal. Yang terakhir adalah pemberlakuan alur informasi. Nah, dan juga kalau kita lihat bahwa dari segi negara, bahwa kita bisa lihat bahwa keuntungannya yang pertama adalah mendorong transmisi kebijakan ekonomi, dan yang kedua adalah meningkatkan kecepatan perputaran uang di Indonesia. Seperti itu. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fintech? Fintech adalah suatu teknologi pembayaran yang juga dapat memberikan keuntungan bagi pengguna. Maka dari itu fintech akan memberikan dampak langsung karena fintech akan mengubah sistem pembayaran masyarakat dan telah membantu perusahaan startup khususnya dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang cukup tinggi di awal. Next. Bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank, dan ada beberapa bagian fintech dari sistem pembayaran. Salah satunya adalah menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Jadi dengan adanya fintech, para pelaku usaha akan mendapatkan segmen pasar yang baru. Selanjutnya, yang kedua menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, settlement, dan keliling. Fintech akan mempermudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pembayaran, mulai membayar tagihan sehari-hari, belanja online, hingga membayar untuk transaksi secara offline. Selanjutnya, yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Jadi fintech ini akan mempermudahkan kita untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, mulai dari reksadana, emas, valuta asing, saham, cryptocurrency, dan yang lainnya. Jadi tidak dipungkiri bahwa dengan adanya fintech bisa membuat masyarakat lebih melek terhadap investasi, dan fintech ini membuat siapa saja bisa berinvestasi dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Nah, yang kita tahu saat kita menggunakan pembayaran konvensional itu tetap ada resiko, dan fintech di sini akan mengurangi resiko tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Jadi dengan adanya fintech akan mempermudahkan bagi para pelaku UMKM untuk meminjam dana, mendapatkan modal saat mendirikan usaha. Next. Selanjutnya, apakah regulator perlu membuat peraturan terkait? Tentu saja diperlukan, karena kuatnya arus teknologi dari sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan mobilitas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi misi Bank Indonesia itu sendiri. Next.
Selanjutnya, apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech? Ada beberapa hal yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech sendiri, yaitu yang pertama, dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Yang kedua, yaitu dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal. Dalam hal ini, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang ketiga, dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh terhadap peraturan makroprudensial untuk pendalaman mengenai pasar keuangan serta sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber, menjaga data dan informasi konsumen. Dan yang terakhir, dalam hal pembayaran, penyelesaian, settlement, dan clearing. Dalam hal ini, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait dengan fintech. Sesuai yang dikatakan teman saya, Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran. Caranya dengan menjadi fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Lalu Bank Indonesia juga menjadi analis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait finansial teknologi untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Lalu yang ketiga, Bank Indonesia menjadi asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian atau asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan finansial teknologi dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, Bank Indonesia menjadi koordinator dan komunikator. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan finansial teknologi sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai finansial teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya.